Kita tahu banyak orang pinter. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter ngeluh, ada yang macam-macam pinternya itu, ya. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat Indonesia. Kita punya demokrasi, walaupun tidak sempurna, tapi demokrasi berjalan, saudara sekalian. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin saya berdiri di podium ini pada siang hari ini, saudara sekalian. Kadang-kadang ada yang lupa, ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi, ya kan? Jadi bupati demokrasi, apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi relawan Kopi Pagi yang berlangsung di Sentul International Convention Center SICC, Kabupaten Bogor pada Sabtu 16 Desember 2023. Konsolidasi yang diikuti 10.000 relawan dari Jakarta dan Jawa Barat tersebut adalah untuk pemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Dilanjutkan dengan sambutan dari calon presiden kita, Bapak Prabowo Gibran. Capres nomor urut 2 pada kesempatan ini menyampaikan pidato politiknya. Dalam sambutannya, Prabowo bicara banyak hal, utamanya soal politik, demokrasi, dan bagaimana memperbaiki kehidupan bangsa. Dan ia pun juga menyinggung apa yang terjadi di debat Capres. Ia mengatakan terpaksa nyindir-nyindir dikit, yang maksudnya adalah menyindir calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang saat debat mengatakan Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Bangsa ini tidak bisa hanya tergantung satu orang atau dua orang. Keberhasilan Bung Karno ada, banyak yang bergerak. Keberhasilan Pak Harto ada, juga yang sangat bergerak, yang membantu, termasuk Pak Ginanjar. Pemimpin memberi arah, pemimpin memberi strategi, pemimpin memberi keputusan. Tetapi kalau tidak ada implementor, tidak ada pelaksana, tidak ada yang mampu mengelola pelaksanaan itu, tidak ada yang jalan. Kita tahu banyak orang pinter. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter ngeluh, ada yang macam-macam pinternya itu, ya. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat Indonesia. Karena itu, demi rakyat, demi masa depan kita, dan ini diwaspadai oleh banyak pengamat-pengamat internasional, seharusnya semua pemimpin politik punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjaga suasana yang baik, saling menghormati,
saling memberi ruangan dan menjaga agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Nenek moyang kita memberi pelajaran, yaitu kalau menjadi pemimpin, ojo dumeh, jangan sombong. Ini orang Jawa, ini banyak, Jakarta ini banyak orang Jawa juga, jadi mengerti. Ojo adigang, adigung, adiguno. Nanti minta itu apa? Ada yang terjemahkan, saudara-saudara sekalian. Tapi ini serius. Semakin tinggi, saya dapat pelajaran dari senior-senior saya, semakin kita tinggi, semakin sikap kita, pembicaraan kita semakin berpengaruh ke bawah. Jadi kita mengerti Indonesia negara besar. Negara kita sama dengan 28 negara di Eropa. Kita punya luas wilayah sama dengan Eropa. Eropa 28 negara, kita satu negara. Jadi tidak gampang, tidak mudah, pasti banyak kekurangan, pasti banyak yang kita tidak puas. Apakah demokrasi kita sudah hebat? Pasti ada kekurangan, ya. Tapi kita harus mengakui demokrasi kita walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak tidak puas, demokrasi kita berjalan. Kita punya demokrasi yang berjalan. Berapa bupati bisa kita ganti? Berapa wali kota bisa kita ganti? Sudah berapa presiden turun dengan baik, saudara-saudara sekalian? Presiden-presiden yang dituduh diktator, bahkan Bung Karno pun turun waktu oleh MPRS, beliau turun dengan baik. Beliau kalau mau bisa bertahan. Pak Harto juga turun dengan baik. Semua presiden kita turun dengan baik, mau adakan pergantian. Kita punya demokrasi walaupun tidak sempurna, tapi demokrasi berjalan, saudara sekalian. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin saya berdiri di podium ini pada siang hari ini, saudara sekalian. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi. Iya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong.